wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok B, Praktik Peradilan Hukum Pidana Kelas Malam yang akan menampilkan simulasi persidangan pidana dengan nomor register 62-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Purwokerto. Perkenalkan, saya Nuriswanti sebagai panitera. Saya Arif Sutarso sebagai hakim kedua. Saya Zainal Mutakin sebagai hakim anggota 1. Saya Eko Sutanto sebagai hakim anggota 2. Saya Ferdi Fiandra Arifin sebagai jaksa penuntut umum. Saya Ayu Sulistianingrum sebagai jaksa penuntut umum. Saya Suryati sebagai penasihat hukum. Saya Siti Nur Hikmah sebagai penasihat hukum. Saya Maulana Rifki sebagai terdakwa. Saya Ibriskin Nofrian Kaspari sebagai saksi 1 kepolisian. Saya Awan sebagai saksi TKP. Saya Purwanto sebagai saksi PH. Saya Linda Uski sebagai saksi ketua RT. Saya Nuridato Rahman sebagai saksi kepala desa. Saya Teguh Wardono sebagai saksi ahli dari BNN Purwokerto. Dalam simulasi persidangan kali ini, hadirin akan sering mendengar kata selanjutnya telah dibacakan dan juga melihat kami menundukkan kepala yang mengartikan tanda bergantinya persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat waktu persidangan. Dalam simulasi sidang kali ini, kami akan membawakan perkara pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika dalam perkara atas nama Warsono alias Sondel melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya 5 gram. Adapun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah pidana terhadap terdakwa Warsono alias Sondel tersebut dengan pidana penjara paling sedikit 10 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar subsidi 3 bulan penjara. Apakah jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya? Apakah Warsono alias Sondel bin Suyatno yang dibantu oleh kuasa hukum akan lolos dari jerat hukum? Bagaimanakah putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim? Silakan, selamat menyaksikan. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pada penuntut umum, apakah Anda siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Ada penasihat hukum terdakwa? Siap. Baik. Baiklah, setelah majelis hakim memeriksa semua alat kelengkapan sidang dan semua unsur pada pasal 230 ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim menyatakan ruang sidang ini sah untuk dilaksanakan suatu persidangan. Sebelumnya majelis hakim ingatkan kepada para hadirin untuk tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya sidang. Dan kepada kawan pers, rekan media, silakan bisa mengambil gambar dan rekan media silakan mengambil gambar dengan catatan tidak menggunakan flash. Baik, sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar mendapat kelancaran dan didapatkan suatu putusan yang seadil-adilnya. Berdoa mulai.
Selesai. Baik, pada hari ini Senin 3 Juni 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/Pitsus/2024/PNPWT terdakwa atas nama Warsono alias Sondel bin Suyatno dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada penuntut umum, apakah siap menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas? Pada penuntut umum, apakah siap menghadirkan terdakwa ke ruang sidang ini? Siap, Yang Mulia. Silakan hadirkan dengan dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas di ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Saya ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat tadi? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa mengikuti sidang? Saya yang mulia. Sebelumnya mengacu pada pasal 155 ayat 1 KUHP, identitas saudara akan kami periksa terlebih dahulu. Baik, mohon untuk didengarkan ya. Nanti bila ada pertanyaan yang salah, jangan Anda langsung ngomong salah. Baik, yang mulia. Saudara terdakwa atas nama Warsono alias Sondel bin Suyanto, betul? Betul, yang mulia. Tempat tanggal lahir Banyumas 7 Mei 1987. Betul, yang mulia. Sampai hari ini usia 37 tahun. Betul, yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, betul? Betul, yang mulia. Alamat desa Kudaliman, RT 4, RW 1, Kecamatan Ujung Pantai, Kabupaten Banyumas. Betul, yang mulia. Agama Islam. Pekerjaan terakhir, pekerjaan saudara? Berasa saya yang mulia. Pendidikan terakhir saudara? SMP yang mulia. Baik. Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan, saudara berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Betul, yang mulia. Kebetulan di sebelah saya adalah penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Ada penasihat hukum terdakwa, silakan maju untuk menyerahkan surat kuasa identitas saudara. Pada dasar penuntut umum, silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Surat kuasa ini. Mohon dicek. Asli ya, kulit. Berita acara sumpah dari apa? Ya, Asli dari kulit. Ya. Lengkap ya. Advokat ya, atas nama Suryati. Satu. Yang kedua nama Siti Nur Hikmah. Baik. Bagaimana? Betul? Ya, betul. Oke. Betul ya? Baik. Silakan. Silakan kembali ke tempat. Baik, para hadirin, dipertegas kembali bahwa sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat izin beracara,
kelengkapan lainnya. Berikut juga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat. Tadi penuntut umum sudah ikut mengoreksi bahwa penasihat hukum secara aturan tepat. Saudara terdakwa Majelis Hakim mengingatkan mulai hari ini perkara saudara akan kami sidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Untuk itu silakan saudara perhatikan dan dengarkan jalannya sidang dengan baik. Perlu diingatkan juga bahwa sidang hari ini adalah agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan pada penuntut umum. Apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum terdakwa sudah menerima salinan? Siap, sudah yang mulia. Ada saudara terdakwa, mohon saudara untuk memperhatikan dengan seksama pembacaan dakwaan, karena di dalamnya ada hak saudara untuk mengajukan keberatan. Pada penasihat hukum juga perhatikan dengan seksama. Pada penuntut umum silakan untuk dibacakan. Baik yang mulia, izin membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk adilan. Surat dakwaan nomor PDM 25/SGT/10/2024. Dakwaan ke-1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Purwokerto 20 Mei. Jaksa penuntut umum Ferdi Fianda Arifin SH dan Ayus Listanindung SH MH. Ya. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang baru saja dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Tidak yang mulia. Baik. Karena dari pihak terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari ahli dan saksi. Pada penasihat hukum, pada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Sebenarnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Baik, bahwa kami selaku penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi yang mulia. Baik. Karena dari pihak terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian pada penuntut umum. Apakah siap dengan bukti-buktinya? 1 minggu ke depan siap? Siap yang mulia, kami setuju dengan 1 minggu untuk mengajukan pembuktian. Ada penasihat hukum? Terdakwa siap? Siap. Baik, karena dari pihak terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian pada penuntut umum 1 minggu untuk menyerahkan bukti. Siap yang Apakah siap? mulia. Ada penasihat hukum terdakwa 1 minggu. Siap Dari yang sekarang. mulia. Pak Hendra mohon dicatat 1 minggu ke depan dari hari ini. Senin tanggal 10 Juni 2024 yang mulia. Baik. Baiklah, sidang akan ditunda sampai 1 minggu depan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 10 Juni 2024 jam 10. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan untuk para pihak dan tidak akan diundang kembali. Dengan agenda sidang pembuktian. Sidang ditunda dan ditutup. Di ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali.
Pada penuntut umum, apakah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, siap? Siap, Mulia. Baik. Ya. Baik, sidang lanjutan. Pada hari ini Senin 10 Juni 2024, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/2024/PN-PWT terdakwa atas nama Warsono alias Sonder bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan dalam ruangan sidang ini? Siap, Yang Mulia. Baik, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Siap mengikuti sidang? Sehat ya. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Saudara terdakwa, silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Ya. Pada penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang mempunyai relevansi dalam kasus ini? Siap, Yang Mulia. Kami mengajukan barang bukti di persidangan. Baik. Apakah barang bukti dan saksi siap dihadirkan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Pada penuntut umum silakan maju di depan untuk menyerahkan barang bukti. Pada penasihat hukum terdakwa silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Pada penuntut umum silakan diperjelas terkait barang bukti yang saudara hadirkan. Yang Mulia. Ya. Mohon izin untuk menjelaskan kepada hakim dan kepada penasihat hukum. Ini ada satu bungkus yang di dalamnya ada sabu, bungkus rokok, dan yang kedua ada ini air urin hasil tes laboratorium positif menggunakan narkotika. Dan ini juga ada lagi bungkus rokok yang kami temukan di kandang bulu merpati di rumahnya terdakwa. Dan ini ada ATM BCA milik terdakwa atas nama Sondel, yang dimana ini adalah melakukan transaksi dari tindak pidana. Kemudian ada lagi ini sedotan, 2 buah sedotan. Ini diperoleh dari tim kepolisian hasil menyedot ataupun menghisap sabu. Kat gitu. Akan menghadirkan saksi. Iya, Yang Mulia. Silakan hadirkan saksi. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi atas nama Hibrizki sebagai saksi kepolisian. Silakan duduk. Saudara saksi,
Apakah saudara saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik. Saudara saksi silakan ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Baik yang mulia. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon saudara menjawab pertanyaan kami. Saudara saksi, atas nama saudara? Atas nama Rizky Nofrian Kaspari yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Banyumas 20 November 2001 yang mulia. Alamat saudara? Banyumas Kedumuter RT 4 RW 3 yang mulia. Jenis kelamin laki-laki ya? Yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Sebagai anggota kepolisian yang mulia. Pendidikan terakhir saudara? S1 yang mulia. Baik. Saudara saksi, silakan ke depan bentar untuk memeriksa apakah benar ini benar bahwa ini yang saudara bikin, tanda tangan saudara juga. Yang benar. Kita pur. Silakan ke tempat duduk. Baiklah, saudara saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama saudara. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, pada yang mulia. Pada tugas silakan bantu persembahan. Saudara saksi silakan berdiri. Baik saudara saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. Allahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Apa saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, silakan saudara menjawab apa yang saudara lakukan karena saudara adalah anggota dari kepolisian unit narkoba, betul? Betul yang mulia. Sebelum penangkapan, apakah saudara menerima laporan dari masyarakat setempat? Sudah yang mulia. Menerima ya, laporan ya. Dari warga ya sebelum proses penangkapan atau penggerebekan. Jadi sebelumnya saudara sudah menggali informasi terlebih dahulu terkait terdakwa. Itulah ya. Pada saat penangkapan, saudara ke tempat TKP
sesuai dengan prosedur SOP apa tidak? Sesuai yang mulia. Baik. Pada saat penangkapan saudara juga menghadirkan warga setempat untuk ikut mengetahui proses Menghadirkan yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saat menangkap terdakwa melakukan perlawanan? Tidak, yang mulia. Baik, sudah selesai. Cukup. Penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan pada saksi? Iya, mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, kapan proses penangkapan atau penggeledahan tersebut? Pada penangkapan dan penggeledahan perkara tersebut pada tanggal 4 Januari Tahun berapa? tahun 2024. Baik, untuk pertanyaan kedua ya, pada saat terdakwa digeledah, terdakwa itu sedang apa ya? Sedang tidur. Baik, cukup yang mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Siap, Pak Hakim. Kami Silakan. akan mengajukan pertanyaan untuk saudara saksi. Baik, silakan. Mohon diingat untuk tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kepada saudara saksi, bahwa dari keterangan saksi menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Laksono alias Sono dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024 pada malam hari. Kami menekankan bahwasanya penangkapan dilakukan tanpa adanya tindakan mencurigakan dari terdakwa sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keperluan dan urgensi dari tindakan penangkapan tersebut. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penangkapan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan pada situasi yang mendesak. Apakah pihak kepolisian memahami akan hal tersebut? Memahami. Interupsi yang mulia, kami dari JPU dan minta keberatan atas pertanyaan penasihat hukum. Mohon izin saudara penasihat hukum, itu ada kekeliruan. Penangkapan sesuai dasar hukum pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 sudah benar menghormati hak asasi manusia, yaitu dengan saat penangkapan terlebih dahulu masuk ke rumah orang dengan izin orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa posisi saat itu sedang tertidur. Ibu polisi, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat, tim kepolisian meminta ibu untuk membangunkan terdakwa untuk dilakukan proses interogasi di ruang tamu tanpa adanya unsur tekanan dan tanpa adanya unsur pemaksaan. Begitu. Sekian yang mulia. Izin yang mulia, apakah saya boleh menambahkan? Silakan. Iya, bahwasanya kepada saudara saksi, pihak dari kepolisian mohon untuk tidak memberikan kesaksian secara berbelit-belit yang nantinya akan memberatkan terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, Ya. apakah saudara ada keberatan mengenai keterangan saksi? Tidak, yang mulia. Baik. Baiklah. Selanjutnya kepada saudara terdakwa, dari keterangan yang diberikan saksi, apakah ada tanggapan? Tidak, yang mulia. Baik. Saudara tidak ada keberatan? Tidak, yang mulia. Baik. Baiklah, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat duduk saudara. Dan sebelumnya jika saudara ingin mengambil kartu identitas saudara, silakan menghubungi panitia. Silakan. Baik, pada penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang lain di persidangan ini. Baik, pada penuntut umum silakan hadirkan saksi ahli ruang sidang. Baik, silakan pada saksi ahli masuk ke ruangan sidang. Silakan duduk.
Saudara penuntut umum, saksi tersebut akan menerangkan tentang apa? Baik Yang Mulia, kami menghadirkan ahli ini dalam kapasitas memberikan keahlian di dalam kasus ini. Baik. Baiklah, apakah saudara ahli dapat berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Apakah saudara ahli dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Siap mengikuti sidang? Siap. Baik. Saudara ahli, mohon maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara ahli terlebih dahulu. Saudara ahli, nama Teguh Hartono, tempat tanggal lahir Cilacap 27 Juni. Agama saudara? Buddha Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Di bagian narkoba BNN Polres. Baik. Pendidikan terakhir saudara? S3. Baik. Saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Ada hubungan darah? Tidak. Apa ada hubungan pekerjaan? Tidak Yang Mulia. Baik. Apakah saudara ahli bersedia dimintai keterangan pada persidangan ini? Bersedia Yang Mulia. Baiklah, saudara ahli, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama saudara. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, pada anggota, silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, silakan berdiri. Kita bertugas di tanduk. Silakan ikuti kata-kata saya. Om Atah Paramawisesa. Om Atah Paramawisesa. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya sebagai ahli. Bahwa saya sebagai ahli. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Dan keahlian saya. Dan keahlian saya. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Silakan duduk kembali. Sip. Baik, saudara ahli, karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika saudara memberikan keterangan tidak benar, saudara dapat dikenai ancaman pidana paling lama 7 tahun berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Apa saudara ahli mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara ahli, apakah saudara ahli sebelumnya pernah menjadi ahli dalam perkara yang sama? Ini kali ke-15 Yang Mulia. Saudara ahli, ada berapa jenis tentang narkotika? Dari mulai mungkin golongan yang terendah hingga yang paling membahayakan untuk masyarakat. Di Indonesia sendiri terjadi digolongkan menjadi 3 golongan ini. Golongan 1, 2, dan 3. Sedangkan yang kasus terdakwa ini golongan 1 alias metamfetamin alias sabu. Baik. Apa saudara pernah ikut melihat barang bukti yang sudah? Barang bukti sudah dites oleh kami. Baik. Ada hakim anggota 1? Apa ada pertanyaan? Ada yang silakan. Tadi saudara ahli, hakim ketua menanyakan kalau saudara ahli sudah memeriksa barang bukti dalam perkara. Kemudian yang saya tanyakan, metode apa yang saudara ahli gunakan dalam pemeriksaan? Kita sudah tes urin dari terdakwa positif sabu dan
untuk barang buktinya kita lewat kromatografi bahwa hal tersebut positif sabu. Baik. Cukup yang ini. Kemudian kedua, silakan ada pertanyaan. Ada. Silakan. Saudara ahli, berdasarkan pengamatan saudara, apakah jumlah barang bukti ini dapat dikategorikan sebagai pengguna pribadi atau termasuk peredaran? Bisa dijelaskan? Batas ambang pemakaian konsumsi itu 2 gram, sedangkan barang bukti yang ditemukan 5 gram dan itu mustahil untuk konsumsi pribadi, jadi sudah fix diperjualbelikan. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk ahli? Dari JPU pertanyaannya cukup yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk keterangan ahli? Untuk Ada yang ahli? mulia. Silakan. Izin bertanya kepada saudara ahli, berapa akurat metode tersebut dalam mendeteksi keberadaan sabu? Metode isotop itu 99% akurat. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan hal positif palsu dalam analisis narkotika jenis sabu ini? Tidak, soalnya kita sudah menggunakan 2 metode dan 3 alat ukur. Izin melanjutkan pertanyaannya. Silakan. Ya, satu lagi pertanyaan saudara ahli, bahwa dari kesaksian ahli tadi menyebutkan 5 gram tersebut diprediksi adalah untuk dikonsumsi dan untuk diperjualbelikan. Apakah tidak ada kemungkinan dari 5 gram tersebut bahwa yang 2 gram dipakai pada saat itu dan yang tersisa 3 gram akan dipakai lagi pada kesempatan lain dan bukan untuk diperjualbelikan? Berdasarkan undang-undang selebih dari 2 gram itu dimasukkan sebagai jual beli. Cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara ada tanggapan terkait keterangan dari ahli ini? Tidak, yang mulia. Baik. Tidak ada. Apakah saudara ada keberatan? Tidak, yang mulia. Baik. Baiklah, saudara ahli. Untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat duduk saudara. Dan sebelumnya, jika saudara ingin mengambil kartu identitas saudara, silakan menghubungi wanita. Silakan. Baik, berdasarkan pasal 65 KUHP, terdakwa dapat mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya. Penasihat hukum terdakwa, bagaimana? Saksi sudah siap? Siap yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Baik, silakan penasihat hukum hadirkan saksi ke ruang sidang. Siap. Kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama Purwanto adalah ruang sidang. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Bisa, yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, yang mulia. Siap mengikuti sidang? Siap, yang mulia. Baik. Sebelumnya, silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan duduk. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama Purwanto. Ya. Tempat tanggal lahir saudara? Cipal, RT 224, Kecamatan Mas, Kabupaten Banyumas, yang mulia. Umur saudara? 22, yang mulia. Agama saudara? Islam, yang mulia. Pekerjaan saudara? Swasta, yang mulia. Pendidikan terakhir saudara? S1, yang mulia. Baik. Baiklah saudara saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama saudara. Apakah saudara siap untuk disumpah? Siap, yang mulia. Baik, ada hakim
Siap. Ya. Pada petugas silakan dibantu. Silakan saudara saksi untuk berdiri. Dan saudara saksi ikuti lafal yang saya ucapkan. Allahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan, dengan sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk. Cukup. Baiklah, saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara bisa dikenai pidana paling lama 7 tahun sesuai dengan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya mulia. Baik saudara saksi, saudara silakan jawab pertanyaan majelis hakim. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ada yang mulia. Apakah ada hubungan saudara dengan terdakwa? Sebagai teman yang mulia. Sebagai teman. Dan saudara mengetahui keseharian terdakwa? Mengerti yang mulia. Pak Sono itu sebagai penjual tahu di pasar Pamijen yang mulia bersama ibunya yang mulia. Berapa lama yang saudara ketahui beliau jualan tahu? Sudah lama yang mulia, sejak dari SMP yang mulia. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Hakim anggota 2, cukup. Baik. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah Anda mengetahui terdakwa memiliki masalah sosial atau ekonomi yang mempengaruhi kehidupannya di lingkungan sehingga bisa melakukan penyimpangan tindak pidana narkotika? Tidak. Tidak. Sudah cukup ya mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui kalau narkotika yang ditemukan di kandang merpati adalah benar milik terdakwa? Setahu saya itu bukan, karena itu hanya sebatas bungkus rokok biasa yang ditemukan di kandang merpati. Terus apakah saudara saksi mengetahui ada hubungan antara terdakwa dengan Teblo yang dalam hal ini adalah hubungan transaksi yang mana Teblo itu merupakan pemasok narkotika kepada Warsono? Sebenarnya itu hanya teman biasa ya, tahu terus nawarin rokok atau apa dinilai kan biasa, dinilai diterima aja. Oh, berarti sepengetahuan saudara Teblo sering berjualan rokok kepada Warsono. Iya betul. Satu pertanyaan lagi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pemakai dan pengedar narkotika? Apakah bukan cuma sebatas pemakai alias korban adalah edaran obat terlarang tersebut? Warsono itu sebagai korban. Korban pemakai narkotika. Penjagaan sendiri mengetahui kalau menjual atau tidak? Tidak. Cukup yang mulia. Pada saudara terdakwa, apakah ada tanggapan terkait keterangan saudara saksi ini? Tidak yang mulia. Baik. Baiklah, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat duduk saudara. Jika saudara ingin mengambil identitas saudara, silakan menghubungi panitia. Baik, yang mulia. Silakan. Baik, pada penasihat hukum, silakan hadirkan saksi lain di persidangan ini. Baik yang mulia, kepada petugas untuk menghadirkan saksi kedua yakni saudara Linda Agustin sebagai ketua RT. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudara
saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang? Siap. Baik. Saudara saksi, silakan di depan untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi atas nama Linda Agustin ya. Tempat lahir di Banyumas, 29 Agustus 2004. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Tangerang, RT 01 RW 4, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, betul? Warga negara Indonesia, pendidikan terakhir saudara? SMK. Pekerjaan saudara? Ibu rumah tangga. Apa benar betul saudara adalah ibu RT atau ketua RT di tempat tersebut? Betul yang mulia. Baik, saudara saksi, sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama saudara. Apakah saudara bersedia disumpah? Baik, Hakim anggota 2, silakan lakukan sumpah. Baik, saudara saksi, silakan berdiri. Petugas tolong dibantu. Nanti ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah, memohon saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara bisa dikenai pidana 7 tahun penjara paling lama sesuai dengan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, saudara adalah ketua RT di lingkungan. Saudara sudah mengetahui sebelumnya dari terkait terdakwa ini membaca situasi atau gelagat bahwa saudara terdakwa ini bermain narkotika. Tidak yang mulia, karena kesehariannya disibukkan dengan membuat tahu yang dijual di pasar pagi. Ada pertanyaan? Tidak ada yang cukup. Ada hakim anggota 2? Ada. Baik. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah Anda pernah mendapatkan laporan atau keluhan terkait aktivitas mencurigakan terdakwa? Tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah saksi lain di lingkungan Anda yang dapat memberikan kesaksian terkait peristiwa ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, baik Ibu Linda selaku ketua RT setempat, apakah benar Ibu mengetahui kalau malam itu pada tanggal 4 Januari 2024 ada penangkapan salah seorang warga Panjenengan dengan alasan penangkapan kepemilikan narkotika? Betul. Saya mengetahui adanya penangkapan pada malam itu, namun saya tidak mengetahui kepastian akan tuduhan tersebut. Baik, selanjutnya
sering main ke rumah Warsono, yang dalam hal ini adalah ada hubungan transaksi, yang mana Azim alias Teblo adalah merupakan pemasok narkotika kepada Warsono alias Sondi. Tidak, Bu. Kebetulan rumah saya dekat dengan Warsono dan tidak ada tamu atau jarang yang datang ke rumah Warsono. Baik, cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan terkait keterangan saksi? Tidak ada, mulia. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat duduk saudara. Dan sebelumnya, jika saudara ingin mengambil kartu identitas saudara, silakan menghubungi panitia. Silakan. Baik, untuk hari ini pemeriksaan bukti dan saksi kita anggap cukup. Selanjutnya adalah agenda sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum 1 minggu dari ini. Apakah siap? Siap yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa 1 minggu dari hari sekarang. Pada panitera mohon untuk catat 1 minggu ke depan. Tanggal 17 Juni 2024. Baik. Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan, sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan, yaitu hari Senin 17 Juni 2024. Pemberitaan tersebut adalah sebagai undangan resmi dan tidak akan diundang kembali. Mohon untuk para pihak hadir tepat waktu. Dan sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Baik, kepada penuntut umum, apakah siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Pada penasihat hukum terdakwa? Siap yang mulia. Baik. Pada hari ini Senin 24 Juni 2024, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/Pitsus/2024/PNPWT, terdakwa atas nama Warsono alias Sonden bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Silakan duduk. Perlu diingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mohon untuk saudara penasihat hukum terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama. Pada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Silakan saudara duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Baik, yang mulia. Baik. Pada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Siap. Mohon untuk terdakwa saudara penasihat hukum terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik yang mulia. Silakan. Siap yang mulia. Sebelumnya kami akan membagikan surat tuntutan kepada majelis hakim dan kepada penasihat hukum. Baik. Silakan.
kepada majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian. Izinkan kami dari JPU membacakan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk keadilan. Surat tuntutan nomor perkara PDN strip 25/SBT/7/2024 dengan memperhatikan hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Purwokerto. Tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana narkotika atas nama terdakwa nama lengkap Warsono alias Sondel bin Suyatno. Identitas selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Status penahanan terlampir dalam berkas. Berdasarkan surat perlimpahan perkara acara pemeriksaan penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 62/Pitsus/2024/PN Purwokerto tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan surat tuntutan ini kami bacakan dan terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan terlampir pada berkas analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang kami dakwaan terhadap terdakwa, di mana terdakwa diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan alternatif. Ke-1, melanggar primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur tanpa hak atau melanggar hukum. Yang ketiga, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa terlampir dalam berkas serta adanya barang bukti sehingga diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa benar terdakwa menerima narkotika jenis sabu mengambil dari lokasi web yang diinformasikan oleh Azim alias Teblo, kemudian diletakkan di web yang lain, kemudian difoto dan diberi tanda informasi lokasi untuk mendapatkan upah setiap lokasi senilai Rp50.000. Bahwa benar terdakwa juga menjual sabu tersebut dengan cara paketan sabu ditaruh di titik-titik alamat web, lalu titik tersebut difoto menggunakan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 0858766562. Selanjutnya foto tersebut dikasih keterangan lokasi, kemudian terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyatno mengirimkan lokasi dan foto tersebut ke handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 088008546213 yang saat itu masih dipegang oleh saudara Jalan untuk berjual sabu. Apabila ada pembeli, maka saudara Jalan mengirimkan bukti transfer lewat WhatsApp karena kartu ATM dipegang oleh terdakwa Warsono alias Sondel. Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah alamat Desa Kalimat RT 4 RW 1 Kecamatan Kedung Banteng ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah terlampir pada berkas fakta-fakta dalam persidangan. Hal-hal yang memberatkan dianggap sudah dibacakan, hal-hal yang meringankan sudah dibacakan. Untuk kemudian menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Sebagaimana dakwaan primer penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa terlampir pada berkas dan dianggap telah dibacakan. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, tanggal 10 Juli 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Hormat kami, penuntut umum Terdiri adalah Arifin SHMH dan penuntut umum Ida Agustina SHMH. Terima kasih. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan isi tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum saudara terdakwa, ada keberatan dengan bacaan tuntutan yang baru saja dibacakan? Tidak yang mulia.
tuntutan pembacaan tuntutan barisan. Baik yang mulia, namun kami akan meminta waktu untuk menyusunnya. 1 minggu cukup? Cukup yang mulia. Baik. Pak Lita, silakan dicatat 1 minggu dari sekarang. Ini yang mulia. Baik. Pada penuntut umum 1 minggu? Siap? Siap yang mulia. Baik. Baiklah. Sidang hari ini ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 17 Juli 2024 dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Pemberitaan ini sekaligus sebagai undangan untuk semua pihak dan tidak akan diundang kembali. Para hadirin mengerti? Baik. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pada penuntut umum, maka siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Pada hari ini, Senin 17 Juni 2024, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/Pitsus/PNP 2024/PNPWT terdakwa atas nama Warsono Alessonden bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap mengikuti sidang? Ya. Baik. Perlu diingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Mohon untuk mendengarkan dan bersama jaksa penuntut umum. Silakan untuk saudara terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah Anda siap dengan pembacaan pledoi hari ini? Siap yang mulia. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk membagikan pledoi. Baik, silakan. Membacakan nota pembelaan yang mulia. Silakan. Kepada majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 62/2024/PNPWT tanggal 21 Mei 2024 telah diperhadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama Warsono Alessonden bin Suyanto, tempat tanggal lahir Banyumas, umur 37 tahun, tanggal lahir 7 Mei 1987. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kuta 5 RT 4 RW
diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 subsidi pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dilanjutkan yang mulia. Silakan. Benar, dengan hormat, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto ingin mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang terhormat sehubungan dengan perkara yang sedang diadili, bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang setiap harinya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Dalam setiap langkah hidupnya, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya, baik dari segi material maupun emosional. Terdakwa menunjukkan bahwa ia memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, bahwa kami menekankan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa bukanlah cerminan dari karakter aslinya. Dalam situasi tertentu, terkadang seseorang dapat terjebak dalam keadaan yang tidak menguntungkan atau membuat keputusan yang kurang bijaksana. Namun hal ini tidak menghapuskan fakta bahwa terdakwa adalah individu yang baik dan bertanggung jawab. Bahwa kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut yang telah dibacakan. Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harap agar majelis hakim dapat memberikan perhatian yang serius terhadap analisis keterangan saksi demi tercapainya keadilan dalam proses hukum ini. Hormat kami, penasihat hukum Suliati SH, Situl Hikmah SH, Sakti tanda tangan. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara akan menanggapi terkait pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa? Baik yang mulia, kami menanggapi dari pledoi penasihat hukum. Ya, kami akan mengajukan waktu yang mulia. 1 minggu cukup? Cukup yang mulia. Baik. Anita 1 minggu dari hari ini, silakan dicatat dulu. Ini. Ini tanggal 17 Juni ya. 17 Juni. Sekarang berarti tanggal 24 Juni. Baik. Penasihat hukum terdakwa 1 minggu. Baik. Baiklah. Pada hari ini sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 waktu pukul 10. Pemberitahuan ini sebagai undangan resmi dan tidak akan diundang kembali. Mohon para pihak hadir tepat waktu. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pada penuntut umum, apakah siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Pada saudara penasihat hukum terdakwa, siap? Siap yang mulia. Baik. Baiklah. Pada hari ini Senin 24 Juni 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/Pitsus/2024/PNPWT atas nama terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan saudara terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Silakan duduk.
Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Siap mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik. Diingatkan kembali untuk para pihak bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap ya mulia. Baik. Mohon untuk saudara penasihat hukum terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama terkait pembacaan replik dari penuntut umum. Silakan saudara terdakwa duduk di tempat duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Baik, ya. Pada penuntut umum silakan dibacakan. Baik yang mulia, sebelumnya mohon izin kami dari terdakwa akan membagi replik, salinan replik. Silakan. Mohon izin membacakan replik yang mulia. Silakan. Jawaban penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register perkara nomor 62/Pitsus/2024/ Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya akan kami bacakan yang mulia. Silakan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan yang ada terbukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Menimbang bahwa menurut rancangan KUHP pidana tujuan pemidanaan pasal 54 ayat 1 yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayuman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sedangkan pada pasal ayat 2 disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan merendahkan martabat manusia. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan. Sekian jaksa penuntut umum Raditya Arifin SHMK. Baik, pada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara mengerti dengan replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Baik, kami mengerti yang mulia. Apakah ada keberatan? Kami akan menanggapi replik, namun kami meminta waktu yang mulia. 1 minggu cukup? Cukup. Baik. Saudara Panitra, mohon dicatat 1 minggu dari sekarang. 1 Juli yang mulia. Senin 1 Juli. Baik. Baik. Pada penuntut umum siap? Siap. 1 minggu dari sekarang. Siap yang mulia. Baik. Baiklah. Sidang hari ini
ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Mohon untuk para pihak hadir tepat waktu. Pemberitaan ini sekaligus sebagai undangan resmi dan tidak akan diundang kembali. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada penuntut umum, apakah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Pada saudara penasihat hukum terdakwa, siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah. Baik, pada hari ini Senin 1 Juli 2024, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register nomor 62/2024/2024/PNPWT terdakwa atas nama Warsono alias Sondel bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap, Yang Mulia. Kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Kami akan kembali bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Mohon untuk para hadirin untuk tidak membuat suasana gaduh pada teman-teman rekan media, wartawan. Silakan mengambil gambar dengan syarat tidak mengurangi kelas. Pada saudara terdakwa, silakan untuk duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Baik, Mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan pembacaan duplik? Siap, Yang Mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan pembacaan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Namun sebelumnya kami mohon izin membagikan salinan. Baik, silakan. Mohon izin untuk membacakan duplik, Yang Mulia. Silakan. Tanggapan penasihat hukum atas jawaban penuntut umum untuk dan atas nama terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto, terdakwa dalam perkara nomor 62/Fitsus/2024/PNPWT di Pengadilan Negeri Purwokerto. Yang terhormat Majelis Hakim, yang saya hormati saudara penuntut umum serta pengunjung sidang yang saya hormati. Adapun dasar hukum kami mengajukan tanggapan penasihat hukum atas jawaban penuntut umum ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP, di mana dinyatakan bahwa terdakwa dan penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir untuk mengajukan jawaban atas tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum. Bahwa tanggapan penasihat hukum atas jawaban penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum bersifat yuridis dan hanya memperjelas serta mempertegas pembelaan kami yang berkaitan dengan jawaban penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari penuntut umum terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa, dianggap telah dibacakan. Demikian tanggapan penasihat hukum atas jawaban penuntut umum ini kami sampaikan. Oleh karena itu kami tidak sepenuhnya sependapat dengan yang dituntut oleh penuntut umum dan kami tetap pada pembelaan kami. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Purwokerto 1 Juli 2024. Hormat kami penasihat hukum Suryati SH, Siti Nur Hikmah SH, cap di tanda tangan. Sekian, Mulia, cukup.
Pada penuntut umum, bagaimana? Apakah ada tanggapan terkait konflik? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pendirian kepada replik kami. Baik. Baiklah, berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang hari ini ditunda dan akan dibuka kembali 1 minggu dari hari sekarang. Mohon panitia 1 minggu dari hari sekarang, dari tanggal 1 tanggal 8. Baik, sidang akan dibuka kembali pada tanggal 8 Juli 2024 hari Senin pukul 10 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Mohon untuk para pihak hadir tepat waktu. Pemberitaan ini adalah bentuk undangan resmi dan tidak akan diundang kembali. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan hari ini telah selesai. Para hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pada penuntut umum, siap untuk sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, siap untuk sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Pada hari ini, Senin 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register 62/2004/PNPWT terdakwa atas nama Warsono alias Sondel bin Suyanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap, Yang Mulia. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa di ruangan sidang. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang? Siap, Yang Mulia. Baik. Perlu diingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Mohon untuk terdakwa mendengarkan dengan seksama, penasihat hukum terdakwa mengikuti dengan seksama. Pada penasihat hukum, mohon untuk diikuti dengan baik demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana narkotika acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto. Tempat tanggal lahir Banyumas, umur 37 tahun, 7 Mei 1987. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal Desa Penaliman, RT 4 RW 1, Kecamatan Gedung Bandeng, Kabupaten Banyumas. Agama Islam. Pekerjaan pedagang. Pendidikan terakhir SLTP. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh satu penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024. Dua, penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024. Tiga, penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024. Empat, penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024. 5. Penuntut sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024. 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Suryati SH, MH, Saudara Siti Nur Hikmah, SH, MH. Penetapan tanggal 14 Mei 2024 nomor 62/PJUS/2024/PN PWT. Selanjutnya telah dibacakan. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Warsono alias Sondel bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa selanjutnya telah dibacakan. 6. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nuriswanti SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Ferdi Fiandra Arifin SH MHum penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan terdakwa yang bertanda tangan Hakim Ketua Arif Sutarso SH MH, Hakim Anggota 1 Zainal Mutakin SH MH, Hakim Anggota 2 Eko Suganto SH MH, Panitera Pengganti Nuriswanti SH. Apakah saudara terdakwa mengerti isi putusannya? Mengerti, yang mulia. Baik. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Majelis Hakim Saudara Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Bagaimana saudara Jaksa Penuntut Umum? Tidak ada, kami menerima putusan itu yang mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa? Tidak yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 169 ayat 3 KUHP, terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki hak untuk mempertimbangkan putusan ini. Oleh karena itu,
putusan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan, baik jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan upaya banding, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana pada tingkat pertama pada acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 62-Pitsus-2024-PN-PWT dengan terdakwa Marsono alias Sondel bin Suyanto dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.